Sesuatu yang unik dari beliau adalah profil beliau selama ini adalah beliau banyak berkarya di bidang konstruksi bangunan. Tapi ada apa dengan beliau selama kurang lebih 10 tahunan beliau bergerak di bidang konstruksi, atau lebih dikenal dengan perusahaan utama karya, dan kembali ke dunia pendidikan. Ini tidak jauh beda dengan ibunda kita, Asri Ibu. Nanti kita akan bersama-sama belajar ada apa dengan beliau, kenapa cinta dengan pendidikan. Kita langsung kepada ayah anda ataupun Yanda Yono. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau saya senangnya salam 2 kali. Kalau pertama pasti dulu semangat. Yang sebelah kanan saya belum ada suaranya. Snacknya sudah dihabiskan, Bu? Oh, belum habiskan. Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Smart Parenting? Oke, Pak Asri boleh ditampilkan lagi Pak Asri biar lebih semangat lagi. Ya, iya. Iya, oke, kita ulangi. 1 menit aja Pak Asri. Apa kabar semua parenting? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Asripo membangun generasi yang lebih Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb semesta alam, yang alhamdulillah di pagi yang sejuk, alhamdulillah masih banyak rahmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kita bertemu dengan saudara-saudara muslim kita, dan yang terpenting adalah pada hari ini, pada detik ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Itu yang terbesar bagi kita. Suatu nikmat yang karunia yang luar biasa. Pada hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin saya ditanya oleh Pak Nas, diminta CV, kurikulum vitae. Saya bilang kurikulum vitae. Saya bukan pakar pendidikan, saya bukan motivator, ya. Saya hanya mantan orang konstruksi. Dulu saya kerja di sebuah perusahaan swasta di PT Utama Karya kurang lebih 13 tahun. Sejak lulus dari sekolah teknik saya sudah diterima di perusahaan itu. Lantas kenapa saya memilih ke dunia pendidikan? Ya karena memang dari kecil cita-cita saya ingin jadi guru SD. Karena memang waktu di perusahaan itu hanya mengikuti keinginan orang tua. Karena orang tua saya pengen saya lulus sekolah langsung bekerja. Saya sudah mengikuti keinginan beliau. Alhamdulillah keinginan beliau sudah terlaksana. Jadi di usia saya yang 30 lebih saya mau mengikuti keinginan saya. Ya, jadi itu tidak ada yang spesial yang mungkin bagi perjalanan karir saya. Intinya adalah saya ingin menjadi seorang guru, karena bagi saya seorang guru itu luar biasa. Saya ingat sabda Nabi Rasulullah SAW bahwa di antara 3 amal yang insya Allah yang abadi, yang selamanya akan pahala yang mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya saya pilih menjadi seorang guru. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan yaitu yang selama ini membuat galau para ibu-ibu. Jadi kalau saya berteman dengan ibu-ibu di media sosial, banyak statusnya galau. Apa sih itu kurikulum 2013? Bikin pusing aja. Pemerintah ini ganti menteri, ganti pula kurikulum. Ya, kadang dari status-status itu membuat kemarin banyak pertanyaan, Pak, kapan kita ngadakan parenting? Coba parentingnya tentang kurikulum 2013. Makanya alhamdulillah
pada hari ini sudah dapat kita laksanakan sama-sama. Insya Allah nanti sedikit yang saya ketahui akan saya sampaikan. Saya banyak mengambil dari langsung pakar pendidikannya Pak Mudir Khatib, karena alhamdulillah saya punya kesempatan belajar langsung di Surabaya bersama dengan beliau. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kurikulum 2013 tadi alasannya kenapa ada kurikulum, diganti kurikulumnya dari yang sebelumnya kemudian menjadi kurikulum 2013. Sebelumnya langsung saja, akan tadi banyak beberapa alasan yang sudah disampaikan Pak Joko, namun sebaiknya kita sama-sama kita nonton tayangan berikut ini. Saya bawa Pak, belum biasa. Dan dia nggak bisa. Kita lihat dulu sebentar. Iya, tunggu sebentar. Sabar ya ibu ya. Saya menunggu. Intinya adalah film tentang ironi Indonesia. Kalau pengen dapat filenya banyak kok, di YouTube banyak. Setiap detik, setiap waktu, kasihku, negeri ini begitu indah, makmur, dan subur, seperti ladang permata. Penduduknya ramah, sopan, dan suka kalau menolong. Mereka begitu terbuka, semua membuatku senang dan bahagia. Kasihku, negeri ini aman sentosa. Siapapun pasti akan merasa nyaman di sini, seperti duduk di sofa. Kasihku, di negeriku rumah-rumahnya rapi tersusun. Anak-anak berangkat ke sekolah. Orang tua pergi bekerja, mencari nafkah yang halal. Semua hidup sehat, semua hidup rukun dan harmonis. Kasihku, aku baru saja terbangun. Rupanya aku bermimpi. Aku takut. Ternyata di sini masih gelap. Kasihku, mungkin selama ini aku terlalu jauh darimu, melupakan pesan-pesan dalam suratmu terdahulu. Kasihku, ku tahu jalan ini panjang dan melelahkan, tapi pasti ini jalan kemenangan. Di ujung jalan ini, ku yakin ada cahaya yang terang benderang. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kita lihat sama-sama ironi Indonesia. Itulah negara kita pada saat ini, dengan sebenarnya dengan kondisi alam yang luar biasa. Harusnya Indonesia tidak seperti itu. Tapi ada apa dengan negara kita saat ini? Bapak Ibu sekalian, kurikulum 2013 disusun berdasarkan salah satunya adalah kita melihat yang sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, namanya teknologi.
Ya kalau Bapak Ibu, namanya handphone, kalau Bapak Ibu coba serahkan ke anak, misalnya handphonenya taruh di meja, ya, atau mungkin ada kisah guru kami, ya, ada salah satu guru kami, handphonenya ditaruh di meja. Kemudian salah satu anak mengambil HP itu. Apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika ibu itu datang, dibuka, kayak apa ini? Kok jadi berubah? Halamannya berubah, displaynya berubah, hurufnya berubah. Ternyata ada satu anak yang memang jago dengan handphone. Ibu-ibu mungkin punya pengalaman seperti itu. Kalau HP-nya ditinggal di meja, ya, anaknya lihat dimainkan, diganti displaynya, diganti-ganti. Setelah misalnya panggil anaknya, Udin, siapa ini yang rubah-rubah? Mama tidak ngerti passwordnya ini. Tidak bisa lagi, ya. Sering seperti itu, kemajuan teknologi. Karena kedepannya juga, Bapak Ibu sekalian, untuk teknologi, kalau saya ingat dulu waktu kecil, mungkin saya dulu membayangkan, saya punya, kalau di film-film kartun, saya masih senang nonton ya, jadi punya jam yang bisa untuk telepon. Ternyata sekarang sudah terjadi, banyak punyanya satu produk jam bisa untuk telepon. Begitu juga kita tidak tahu apa yang terjadi ketika di masa depan nanti. Mungkin perubahan yang begitu cepat, terutama untuk dunia maya. Makanya kurikulum 2013 adalah salah satunya adalah untuk mengatasi anak-anak kedepannya mereka siap dengan kondisi yang serba teknologi canggih. Ya. Makanya dengan teknologi yang sangat canggih ini diperlukan kompetensi untuk masa depan. Anak kita harus bisa apa? Apakah hanya diperlukan dengan nilai-nilai, dengan akademik, dengan mereka dapat nilai 100, nilai 9, tapi anak kita untuk kedepannya mereka perlu apa? Karena kompetensi di masa depan banyak sekali, apalagi nanti di tahun 2015 sampai 2017 kita sudah memasuki era pasar bebas. Banyak nanti orang-orang luar yang kompetensi mungkin menjadi guru juga, atau mungkin juga masuk ke Indonesia dengan segala kemampuannya. Nah, untuk menyiapkan ini semua kita perlu membina anak-anak kita dengan kompetensi masa depan. Ya, anak-anak yang bisa berkomunikasi, anak-anak yang punya pikiran jernih, bisa tidak hanya pintar dalam hal teknologi, tetapi dia mampu untuk menyeimbangkan antara dirinya dengan yang dia miliki. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa sih yang diinginkan orang tua kepada anak? Ada yang mau jawab? Soleh. Apalagi Bu? Soleh saja? Berguna. Apalagi Bu? Cerdas. Tapi pada intinya adalah, kalau Ibu diminta untuk memilih, anak kita cerdas, selalu juara, tapi tidak sopan dengan orang, pilih mana Ibu? Pilihnya yang pintar dan sopan, pintar dan soleh. Pasti seperti itu Bu ya. Jadi intinya adalah sama. Kalau keinginan kita punya seorang anak, pasti pengen anak itu pintar dan karakternya soleh. Semua pasti setuju, tidak ada yang tidak setuju. Pasti pengen punya anak yang seperti itu. Nah, ternyata fakta yang terjadi Bu, dengan kita bandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya, bukan kurikulum yang sebelumnya itu jelek, tidak, tapi fakta yang terjadi, kurikulum yang sebelumnya Bu, banyak. Yang pertama adalah menitik beratkan pada kognitif, anak hanya pintar. Kalau kita lihat yang dulu pelajaran, kalau saya pernah ngajari anak yang kelas 4, pernah bimbing belajar di salah satu murid saya. Jadi anak kelas 4 SD sudah belajar tentang hak dan wewenang MPR DPR, tentang hak legislatif. Untuk apa? Mereka mau tahu itu untuk apa? Apakah nanti mereka mau jadi menteri semua? Atau mau jadi presiden? Iya, mereka sudah MPR, hak presiden. Untuk apa? Ya,
anak kelas 4. Makanya ketika saya ngajarin, Pak, ini disuruh menghafalkan hak-hak presiden. Gue bilang, buat apa? Ini dulu Pak Yono dulu dapat pelajaran ini waktu SMA. Kalian kelas 4 sudah belajar ini. Udah nggak usah dihafalkan. Nanti dimarahi gurunya, biar saja. Saya bilang gitu, biar saja, nggak apa-apa. Ya, untuk apa dihafalkan? Ya contohnya Bapak Ibu, kalau saya tanya masih ingat nggak dulu pelajaran sekolah? Perang Diponegoro tahun berapa Bapak Ibu? 1820. Terus presiden pertama kita namanya Soekarno. Terus hari pahlawan tanggal berapa Bu? 10 November. Masih ingat ya, pintar-pintar berarti. Terus saya tanya lagi, isi perjanjian Linggarjati apa Bu? Nggak tahu ya. Padahal dulu hafal kan? Terus untuk apa? Ya, ketika dulu kita menghafal. Saya dulu waktu ujian ya, waktu nilai ya, dapat nilai. Ya, saya dulu ingat guru sejarah saya ngajarkan harus hafal betul-betul sampai dan yang itu harus benar. Untuk apa yang seperti ini? Ya, anak-anak hanya dipahamkan hanya kognitif. Ya, makanya yang ketiga fakta yang terjadi adalah beban siswa menjadi berat. Nah, kemarin ada anak pindahan dari Singapura, dari Australia, kelas 4 ke Indonesia. Ditanya penjumlahan 9 tambah 7 tidak bisa. Tidak bisa Bu. Kenapa? Karena belum diajarkan. Belum diajarkan penghitung. Tapi begitu dia ditampilkan suatu benda yang menganalisa, dia jago. Nah, itulah yang nanti akan kita sama-sama pelajari. Persyaratan yang ketiga, pendidikan yang kurikulum sebelumnya adalah kurang bermuatan karakter. Tadi kita sama-sama yang kita sepakat, kita pengen anak kita tidak hanya soleh, tidak hanya pintar, tapi juga soleh. Tidak hanya pintar, tapi soleh. Tolong saya diingatkan Bu ya kalau salah ya. Biasanya anak-anak ingatkan, Bapak nih ngomongnya salah. Oh iya. Saya diingatkan Bapak Bu. Saya juga kan namanya juga perdagangan di sini. Iya, ya. Jadi tidak hanya pengen anak kita pintar, tapi juga soleh. Kalau disuruh memilih, ya. Mendingan anak saya soleh aja deh, nggak usah pintar-pintar. Daripada pintar nggak ngerti orang tua, yang nggak bisa sopan pada orang tua ketika lewat depan orang tua langsung lewat saja nyelonong. Ya, kalau bisa adalah diimbangi. Ya, makanya yang tadi dibicarakan Pak Joko yang sudah terjadi di Samarinda, ya sudah geng motor seperti itulah yang mendasari adanya kurikulum 2013. Langsung saja. Nah, ini coba saya tampilkan kurikulum yang dari KBK 2004 dan 2006 dan kurikulum 2013. Mungkin bisa dilihat sendiri. Pada intinya adalah kurikulum 2013 lebih bermuatan karakter anak yang lebih ditonjolkan, terutama untuk anak SD. Ya. Sedangkan dari pemerintah sendiri, ini saya kutip dari tujuan kurikulum 2013 tadi dengan alasan yang tadi sudah beberapa kita tayangkan adalah mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga yang beriman, kreatif, inovatif, afektif, dan mampu berkontribusi bagi kehidupan masyarakat. Itu yang kita inginkan sama-sama. Tadi sudah sepakat pengen menjadi anak yang berguna. Anak yang berguna itu tentunya anak yang di kehidupannya bermanfaat untuk orang lain. Pasti semua sepakat kita ingin anak kita juga seperti itu. Kita pun juga seperti itu. Ketika kehadiran kita selalu bermanfaat untuk orang, itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, inti dari kurikulum 2013 ada 3 ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah karakter yang utama. Yang kedua adalah perubahan desain pembelajaran. Nanti kita bahas sama-sama. Yang ketiga adalah perubahan desain penilaian. Yang pertama karakter.
Karakter Bapak Ibu bisa lihat di slide di sini untuk anak SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Di situ ada attitude, skill dan pengetahuan. Untuk anak SD yang sangat diperlukan adalah juga kalau Ibu lihat untuk SD untuk karakter dengan pengetahuan dibandingkan dengan anak SMA lebih banyak dari anak SD. Ya, karena yang diperlukan sekarang adalah karakter anak. Kita nggak ingin kok anak kita yang pintar seperti apa, tapi dia tidak punya sopan terhadap orang tua, berbicara dengan orang tua tidak santun, selalu membuat marah orang tua. Kita tidak ingin. Makanya di kurikulum 2013 ini lebih ditanamkan pada karakter. Bagaimana si anak bersikap kepada orang yang lebih tua, bersikap kepada teman-temannya. Karena sering kita lihat, ya kita baca di media-media sosial banyak sekali yang kejadian-kejadian yang sungguh miris sekali kita melihatnya. Yang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Joko, mungkin mewakili ini ya. Seminar. Nah, karakter seperti tadi saya sampaikan, ketika saya tanya ke Bapak Ibu tadi isi perjanjian dengan jadi nggak ada yang hafal. Tapi ketika Bapak Ibu saya tanya bagaimana surah Al-Fatihah, baca Al-Fatihah masih hafal. Masih hafal Bu ya Al-Fatihah ya? Karena apa? Karena tiap hari dijalankan, tiap hari dikerjakan. Nah, ini salah satu pembentukan karakter. Kita ajak anak kita untuk mengikuti kita. Makanya anak itu banyak meniru pada orang tuanya. Kalau orang tuanya insya Allah rajin sholat, selalu baca Quran, dan jauh-jauh lah anaknya masih juga seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sering kalau ada anak yang bermasalah di sekolah kami, sekolah kita Bu ya, itu saya biasanya lihat orang tuanya dulu. Kalau orang tua lihat anaknya kok begini, saya harus tahu orang tuanya. Orang tuanya pasti juga irit-irit dengan anaknya. Betul nggak Bu? Kalau anaknya pemarahan, pasti di rumah sering dimarahin mamanya. Ya, kalau orang anaknya sering misalnya nggak memperhatikan, ya biasanya papa mamanya sering pergi karena dia seenaknya sendiri. Biasanya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Oke, biar suasananya lebih ceria, sambil lalu berjalan dialog ini, Pak Yon, tadi kurikulum 13 ini, sambil lalu berjalan slide-nya Pak Asmi. Nanti saya persilakan kepada ayah anda dan bunda yang bertanya tentang kurikulum. Kami satu mau bertanya di Pak Yon. Kalau bisa saya jawab. Oke, kurikulum 13 ini, selain guru yang menerapkan anak-anak, memberikan pelajaran pendidikan anak-anak di sekolah, bagaimana peran orang tua terhadap pelaksanaan kurikulum 13? Iya. Terima kasih Pak Nas, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kurikulum bagaimana sih mendampingi orang tua di kurikulum 2013? Sebenarnya sama. Sebagai orang tua, bagaimana kita mendampingi anak ketika belajar? Mau kurikulum 2013, 2006 apapun, mendampingi anak juga sama. Ya, pada intinya. Cuma yang ditekankan pada kurikulum 2013 ini adalah kita mengajari untuk anak mandiri. Bapak Ibu sekalian, saya banyak pengalaman saya sendiri dan juga banyak pengalaman dari teman-teman guru. Orang tua, kalau saya lihat ketika ujian habis semesteran, yang bahagia siapa Bu? Orang tua. Ketika sedang ujian yang stres siapa Bu? Orang tua. Tapi yang sekolah siapa Bu? Anaknya. Kenapa demikian? Ketika ujian statusnya, aduh, habis ini besok bahasa Inggris saya mikir loh, yang sekolah siapa? Yang sekolah anaknya, kenapa mamanya yang stres? Ya, jadi dan yang ini yang kadang tidak kita sadari bersama. Terkadang kita merebut hak anak kita, Bapak Ibu sekalian. Kadang saya sering dapat SMS, Bapak PR-nya halaman berapa? Yang nanya mamanya. Anaknya kemana? Ada juga yang saya ini memang benar terjadi.